Halo Ko, nah ini Ko, ini project yang sedang kita jalanin Ko, atau yang kita kembangkan Ko, sama seperti yang sudah aku WA kemarin Ko, yaitu tentang VSPN project Ko. Nah VSPN project sendiri itu membahas tentang Indonesian Social Issue Ko, yaitu masalah-masalah yang ada di Indonesia saat ini Ko. Nah VSPN project sendiri itu membahas tentang kualitas dalam hidup Ko. Nah kualitas dalam hidup sendiri itu ada terbagi dua Ko, yaitu faktor eksternal dan juga internal Ko. Faktor eksternal itu faktor yang nggak bisa kita kontrol Ko, tapi kalau faktor internal itu faktor yang bisa kita kontrol Ko. Nah faktor eksternal sendiri itu contohnya itu soal ini Ko. Nah ini masalah yang ada di Indonesia saat ini Ko, yaitu pencemaran lingkungan Ko. Nah di Jakarta, di Bandung itu banyak Ko pencemaran lingkungan, sampah, limbah pabrik dan lain sebagainya. Ini faktor yang nggak bisa kita kontrol Ko. Nah faktor yang bisa kita kontrol yaitu tentang junk food dan juga healthy food Ko. Nah kalau Koko sendiri lebih suka yang mana? Oh, junk food ya kok ya. Iya 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 iya. Aku juga suka junk food sih kok. Nah ini kok, ini dikutip dari Detik Health kok, yaitu ternyata kok stres itu juga dapat mempengaruhi kesehatan dalam tubuh kita kok. Nah, ada contohnya itu beberapa yaitu kanker, gangguan imun dan juga penyakit jantung dan juga masalah berat badan. Kalau Koko itu lebih larinya kemana kok? Oh, lebih ke makan ya kok ya, sama penurunan berat badan kok. Nah, ini kok aku ambil contoh kok ini kok lihat ini, aku kutip dari WHO kok. Nah 80% penduduk Indonesia itu menderita kondisi kritis kok sebelum meninggal dunia kok. Nah artinya dengan arti 4 dari 5 orang di sekitar kita itu terancam penyakit kritis dulu sebelum meninggal kok. Jarang-jarang kok ada kok yang jarang-jarang orang yang langsung mati duluan. Nah dia pasti kan kritis dulu kok sebelum dia meninggal kok. Nah ini kok aku Nah ini kok ada 4 penyakit berbahaya kok. Menurut Koko itu yang bahaya yang mana kok? Oh, stroke ya kok ya. Menurut Koko nih, oh siapa kok kira-kira yang terkena penyakit stroke kok? Temen, kerabat atau siapa gitu? Oh, kerabat ya kok ya. Nah, Koko tahu nggak kira-kira biaya penyakit stroke itu berapa? Ini temenku tuh sudah nyari kok. Ternyata biaya penyakit stroke itu sekitar 1 miliar kok. Sakit jantung tuh 1 miliar, kanker tuh 2 miliar, dan juga gagal ginjal tuh 3 miliar kok. Banyak banget lah ya kok ya. Pasti mahal banget kok. Nah ini kok ada biaya, ini biaya-biaya luarnya saja kok. Terus ada biaya gak kelihatan kok. Contohnya itu seperti gunung es kok. Atasnya emang kecil tapi bawahnya itu gede banget kok. Ada biaya-biaya yang gak kelihatan kok. Contohnya seperti akomodasi, transportasi, perawatan di luar negeri. Nah kok namanya berobat kok. Itu pastikan ada biaya transportasi kok. Nah akhirnya koko harus ninggalin bisnis dan juga pekerjaanku. Nah kalau sudah ninggalin bisnis dan juga pekerjaan tuh ngaruhnya ke gaji dan juga income kok. Kalau ngaruh gaji dan juga income juga ngaruh kok, akhirnya kepercayaan pelanggan itu pun berkurang kok, dan juga pemasok itu juga nggak masuk kok. Nah akhirnya ketika pemasoknya sudah nggak ada, masa depan karir juga terancam kok. Masa depannya akan buruk kok. Nah kalau sudah masa depan karirnya terancam kok, akhirnya koko stres. Nah kalau stres nanti stres mikir cicilan rumah, mobil, kartu kredit, dan juga biaya hidup sehari-hari. Apalagi uang kan semakin naik kok, mata uang semakin naik kok. Nah kok ini semua kok kalau di total kok bisa 5 kali lebih dari biaya pengobatan kok. Gede banget kok. Aku ambil permisalan kok, ada sepasang suami istri, dia mendapatkan income. Nah income-nya itu untuk biaya hidup kok. Nah sisanya itu untuk tabungan dan juga investasi kok, untuk masa depan anak, untuk tabungan dan juga untuk hari tua. Nah ini semua kok, ini tujuan dari keuangan kok. Nah aku ambil misalnya lagi kok, Bapak A 35 tahun dia tidak merokok kok, dia nabung di bank kok. Bulan pertama mungkin menurut kok bank yang terpercaya itu apa kok? Oh BCA ya kok ya. Nah contoh lagi kok, bank kok. Bulan pertama Bapak A nabung 10 juta, bulan kedua dia nabung 10 juta, bulan ketiga dia nabung 10 juta, bulan keempat dia terkena penyakit stroke. Kira-kira kok bank mau minjemin nggak? Nggak kan kok ya. Berarti kalau bank nggak mau minjemin, akhirnya kan nyari uang 1M kan gede banget kok, apalagi zaman sekarang kok. Nah akhirnya kalau nggak minjemin kita harus jual tanah kok, dan juga jual mobil kok. Nah kalau biaya 1M dan juga biaya mobil belum mencukupi kok, kita butuh pinjaman kok. Nah zaman sekarang kok pinjaman mana yang mau minjemin kok?
pasti orang 1 juta pun susah kok. Dan yang terakhir kok minta sumbangan kok, kan butuhnya kan sekarang kok. Kalau sumbangan kan pasti lama kok. Nah masa kita harus minta sumbangan kok, kan ya enggak kok. Aku ambil permisalan lagi kok, yaitu bank dan juga asuransi. Menurut Koko, bank dan juga asuransi apa yang paling bagus kok? Oh, Prudent ya kok. Koko udah pernah make? Oh, apa? Agennya siapa kok? Oh, oke kok. Nah, aku ambil aku ada opsi kedua yaitu bank dan juga asuransi kok. Aku ambil contoh lagi, bulan pertama dia nabung 10 juta, bulan kedua dia nabung 10 juta, bulan ketiga dia nabung 10 juta, bulan keempat dia terkena penyakit stroke lagi kok. Menurut Koko nih, asuransi bisa bantu gak? Belum tentu kok. Nah, asuransi itu ada yang namanya inner limit kok, yaitu ini contohnya kok, tagihan 1,9 M tapi yang dibayar cuma 158 M. Nah sisanya itu kita bayar sendiri kok. Kalau kayak gini namanya kok boncos kita kok, boncos banget kok. Nah kita kan rugi kok. Nah ada juga asuransi yang sesuai tagihan kok. Contohnya ini kok, biaya yang diajukan 1,5 M tapi biaya yang disetujui 1,556 M. Nah ini kok hampir 100% dibayar kok, dan ini asuransi yang bagus kok. Tapi asuransi juga bukan, tapi kok asuransi menurutku juga bukan jadi solusi kok. Nah menurut Koko, orang yang sudah terkena stroke dia bisa kerja nggak kok? Kan nggak bisa kan kok ya. Nah akhirnya dia kan juga nggak dapat income. Misal dia punya tabungan tapi lama-lama bisa habis kok. Kan juga ada yang namanya bayar premi terus kok. Namanya asuransi kan pasti bayar preminya terus kok. Nah nah ini kok ini adalah program yang kita kembangkan kok, yaitu FSP kok. Artinya Financial Stability Program. Udah pernah dengar gak kok? Oh belum ya kok ya. Nah kita ambil contoh lagi kok. Bulan pertama dia nabung 3 juta, bulan kedua dia nabung 3 juta, bulan ketiga dia nabung 3 juta, dan bulan keempat dia terkena stroke kok. Nah dia kena biaya 1M lagi kok. Maka kita tutup biaya 1M kok. Sama kayak asuransi kok. Tapi kita gak cuman bayar rumah sakit kok, tapi kita kasih 1M cash untuk orang yang kena stroke kok, dan untuk biaya hidup kok. Lalu kalau asuransi kan bayar premi terus kan kok, tapi di sini kok bulan ke-5, 6, 7 dan lain-lain kok nggak usah bayar premi kok sampai umur 65 tahun dijamin kok. Nah lalu kalau orangnya sudah berubah tapi terus dia itu meninggal karena kecelakaan kok, kita kasih lagi 1M cash untuk keluarga yang mereka tinggalkan kok, dan kita kasih kartu sakti rawat inap, on bill, dan kamar VIP kok. Nah menurut Koko nih, mana yang paling baik? Bank dan juga asuransi kesehatan, atau yang terakhir FSP kok?